Alhamdulillah ya kita bisa dipertemukan Allah pada kesempatan yang sangat mulia ini, yaitu belajar ya tarkib Al-Quran sehingga kita bisa memahami makna. Pada kesempatan malam ini kelas yang mendapat kesempatan untuk menyampaikan presentasi latihannya adalah dari kelas 6. Nanti akan di share sama Bu Tutin Kartini gitu ya. Jadi ini adalah kelas 6 yang walasnya adalah Pak Imron. Jadi silahkan dimulai. Apa perlu dibuka oleh Pak Imron atau langsung Bu Titin ya? Silakan Bu Titin. Enggak, Pak Imron pada dulu. isanya. Enggak, dimulai dengan Pak Imron dulu. Pak Imron. Silakan Pak Imron. Udah mau merenya mau periogin. Bu Mara ulah on. Karena Pak Imron nggak ada, langsung aja Bu Titin. Saya Bu, langsung Bu. Ini udah terlihat Bu? Sudah terlihat. Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman kelas kelompok 6 untuk membacakan tarkib surat Al-Baqarah ayat 9. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nomor 1, yukhadi'una artinya mereka menipu. Ini adalah fi'il mudhari' wazan 11 dari khoda'a ya yukhadi'u. Ini domirnya hum. Pada buku kosakata mujarotnya dapat dilihat pada halaman 66 baris 12. Kami hasil diskusi kelas menetapkan ini istinaf. Jadi memulainya dengan kalimat baru pada ayat ini. Pada kolom nahunya yukhadi'una menjadi fi'il dan fa'il. Kemudian nomor 2 Allah, yaitu Allah artinya ini isim ma'rifat yang mansub. Kemudian ada wa dan huruf 13 yang athof. Kemudian aladzina, orang-orang yang ini isim mausul maktuf ke nomor 2 yaitu ke Allah, dan isim mausul ini membutuhkan silah. Silahnya adalah amanu, artinya mereka telah beriman. Ini fi'il madhi wazan 7 amana yu'minu. Domirnya hum. Mujarotnya bisa ditemukan pada halaman 50 baris 58 di buku kosakata. Susunan maususilah ini maktuf ke Allah, dan maktuf ilaih ini merupakan maf'ul bih di kolom nahunya. Dan maf'ul bih ini memiliki anak kalimat berupa fi'il fa'il yang berasal dari fi'il amanu. Selanjutnya nomor 6 wa, dan di terjemahan depaknya itu disebutkan pada hal. Jadi kami memilih ini menjadi waw haliyah. Jadi nomor 6 ini adalah huruf 13 al-atfu dan sebagai waw haliyah. Nomor 7 ma, tidaklah artinya huruf 18 anafi. Nomor 8 yahda'una, mereka menipu. Ini fi'il mudhari' wazan 1 domirnya hum di buku kosakata halaman 66 baris 12. Pada kolom nahunya ini adalah fi'il fa'il. Kemudian ila artinya kecuali, ini adalah huruf 12 al istisna. Kemudian anfusa artinya diri-diri, ini isim nakiroh jamak taksir mansub dan merupakan mudhof. Hum artinya mereka, huruf 25, domir mutasil, mudhof ilaih. Susunan mudhof ilaih ini merupakan mustasna, di mana mustasna minhunya tidak ada. Mustasna ini atau ini merupakan maf'ul bih dari fi'il yahda'una. Kemudian wa artinya dan, huruf 13 atau. Selanjutnya ma artinya tidaklah, huruf 18 anafi. Yashuruna, mereka menyadari, fi'il mudhari' wazan 3 domir hum, ini di buku kosakata
halaman 83 baris 27. Wa ini wa atof berarti mayahsuruna maktuf dimaktufkan ke nomor 7 sampai nomor 11. Mayahdauna ila anfusahum. Dan maktuf dari nomor 7 sampai 14 ini menjadi hal. Karena di atasnya di nomor 6 ini adalah waw-haliyah, jadi semuanya ini menjadi hal dari domirhum pada yukhodiuna. Nomor 1, domirhum yukhodiuna. Nah, mayasuruna ini adalah hal juga dari yakhdauna, fi'il ini yakhdauna. Ya, begitu. Jadi hal di sini memiliki fi'il fa'il, anak kalimatnya maf'ul bih dan hal. Kemudian ada anak kalimat lagi dari si hal ini, artinya cucu kalimat dari hal yang kuning ini yang merupakan fi'il fa'il berasal dari kata kerja yasurna. Nah, selanjutnya saya baca artinya. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang telah beriman. Dan padahal tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Dan tidaklah mereka menyadari. Dan arti menurut depaknya, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Begitu Bu Eni, silahkan dibahas untuk diperbaiki Terima kasih kekurangannya. Bu Irin Ya. atas penjelasannya gitu ya terkait dengan ayat 9 ini gitu ya. Jadi memang ayat 8, 9 sampai 20 itu memang ini terkait dengan orang-orang munafik ya. Jadi ini satu rangkaian cerita inti dari ayat 8 sampai ayat 20. Sekarang kita memang lagi membahas ayat 9 gitu ya. Secara umum sudah bagus gitu ya ininya gitu ya. Pembahasannya mungkin yang perlu diperhatikan di sini kalau kayak gini ya, di mana kalau biasanya kita yang 4 dan 5 gitu ya, harusnya kita baris 4 dan 5 itu maktuf ke baris 2, harusnya gitu cara menulisnya supaya kita konsisten seperti yang Di sini ya Bu ya. oleh diajarkan Iya gini Bu. Pak Musrif ya, itu tuh maktuf ke nomor 2 gitu ya. Nah, supaya kita bisa melihat walaupun ini juga benar sih maktuf ilaih gitu, tapi biasanya bukan seperti ini yang yang diajarkan gitu kepada kita ya supaya kita punya keseragaman gitu ya. Itu terus kemudian nah, yang ilah itu ya huruf baris ke-9. Kita mengenal dua macam ilah ya, huruf ke-5 dan huruf ke-9. Kalau huruf ke-5 itu kan la nasoba fil mustasna ya namanya ya kalau yang ke-5. Jadi sebetulnya yang untuk ilah baris ke-9 ini sebetulnya lebih cocok dengan huruf ke-5 karena dia kan menjadi anfusahumnya menjadi nasob, jadi la nasoba lin nakiroh gitu ya. Ila ini Bu? Iya ila. Jadi, nomor 9. Nomor 9. Jadi ila itu kan memang punya dua tempat ya, punya dua kelompok huruf gitu ya. Bisa masuk kelompok huruf 5 atau dia bisa masuk ke 12 gitu ya. Nah, kalau di sini lebih tepat sebetulnya di kelompok 5 karena dia kan setelahnya menjadi nasob ya, anfusa kan nasob dan nakiroh ya. Huruf 5 gitu ya. Nah, terus kemudian nah, mungkin yang nomor 14 ya, itu tuh memang ada beberapa yang mengatakan itu wazan 3 dan ada yang sebetulnya dia lebih tepatnya sih wazan 6 ya. Buku kita karena wazan 3 itu maknanya itu bukan menyadari tapi syair ya, sa'ura juga ya, sa'ara yas'uru juga gitu ya. Tapi dia lebih tepat nomor 14 ya Bu? Iya, itu lebih tepat wazan 6. Jadi sa'ura
yas'uru gitu ya. Oh, wazan 6. Oh iya, Bu. Ibu bisa sedikit Wazan 6 buku. Ini bener nggak, Bu, halamannya? Bukan ya? Bukan di situ ya berarti. Halamannya sebentar. Kalau mujarodnya sih di situ, Bu. 8327. Nah, halaman 66. Oh, 66. Halaman 6. Sorry, halaman 83, maaf, 83. Benar. Bentar, Ya, itu saya betul. nggak hafal. 8327. 83, tapi di atasnya itu ada sa'aro ya suruh, ada yang ini gitu. Berarti Oh. ini betul wazan 6, halaman 83. Sa'aro, Di, yas'uru, di atasnya itu ada. Ya, 27. kalau Yang ini menyadari, yang di atasnya itu syair ya, sa'ir. Ya, Di betul. syair. bawahnya Ya, kalau di betul. buku saya. Oh, di bawah, benar. Kita ngambil yang mana? Yang menyadari. Yang Ya, menyadari. betul. Itu menyadari. Jadi Sa'aro, wazan Ya, tapi yas'uru. menyadari. Wazannya. 8327. Wazan 6. Itu udah betul. Ya, udah wazan 6. Betul. Ibu bisa sedikit, Bu, Ya, silakan Pak. Siapa? tentang ila, Ibu. Ya, Ila itu kan di sana bentuk negatif ya, ada ma. ya. Kemudian mustasna minhunya tidak disebutkan. Mm-mm. Ya, betul. Jadi anfusa di sana bukan karena ila, tapi itu karena jadi maf'ul bih dari yahdauna. Ya, memang secara kedudukan memang dia juga sebagai maf'ul bih gitu, Pak Zainal. Tapi Kalau begitu menurut saya itu bukanlah yang nasoba, yang itu bukan. iya, karena Nasabah memang lil dia kan mustasna. setelahnya Bukan. itu kan memang ini ya kan namanya nasoba linakiroh gitu ya. Nah, kebetulan kan setelahnya itu kan memang nasob dan nakiroh gitu Pak Zainal. Walaupun memang terkait dengan kedudukannya dia juga sebagai maf'ul bih gitu di sana gitu ya. Kalau Karena saya pakai rumus ini, Bu, pertama kita lihat apakah ada mustasna minhunya atau tidak ada. Mm-mm, Itu tidak ada. mm-mm. Kalau tidak ada itu bukan ila nasoba lil mustasna, bukan. Coba ya sebentar. Jadi memang di sini itu mustasna minhunya mahdzuf ya, nggak ada ya di sini. Ya. Mustasna minhunya mahdzuf. Sebetulnya mustasna minhunya itu ada di kalimat utamanya sebetulnya. Kan sebetulnya dia kan Allah wa walladzina amanu kan itu yang dikecualikan ya. Jadi pengecualiannya itu kan bahwa mereka tidaklah menipu Allah dan Orang-orang yang beriman beriman, kecuali diri mereka sendiri gitu kan sebetulnya maknanya ya. Jadi Ya. pas di anak kalimatnya itu memang maf'ulnya gitu ya, maf'ulnya itu Iya, mahdzuf. maf'ulnya itu. Nah, maf'ulnya itu mahdzuf ke Allah sebetulnya ya, Allah walladzina amanu sebetulnya ya. Tapi kan nggak dimunculkan karena dia merupakan anak kalimat gitu ya. Jadi dia sebetulnya mustasna minhunya itu ada di induk kalimatnya gitu. Nah, di sini memang dimunculkan hanya sebagai istisnanya aja gitu. Illa anfu sahum. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita hanya melihat memang dari setelah ilahnya itu dia merupakan nasob dan berupa nakiroh gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya Jadi huruf 4 ya, Bu? bukan huruf Huruf 4, 5. huruf 5. 5. Jadi yang ilah itu ada di 2 tempat kan, di huruf 5 dan huruf 12 gitu ya. Di huruf 5 diberi nama nasoba lin nakiroh gitu ya. Sedangkan di huruf 12 itu hanya ilah. Jadi memang kalau setelah ilah itu kebetulan misalnya ada kedudukannya menjadi bukan kedudukan, berupa Nasabah lin nakiroh ya, Bu, ya ini ya, Bu. rofa gitu ya. Nah, dia pakai huruf ke-12. Misalnya seperti di contoh nanti diterangkan lebih detail ya oleh Bu Intan nanti ya setelah ini gitu ya. Lebih detail tentang terkait dengan mustasna ya. Oke. Sementara begitu dulu ya. Nah, terus kemudian mungkin Bu Erni sebelumnya, nah tadi itu huruf 5 itu nasobah lin nakiroh ya, Bu?
Ya, Bukan nasoba lil bukan nasoba lil bukan mustasna. nakiroh, maaf, lil Lil mustasna mustasna. kan, tadi Ibu bolak-balik bilang itu, jadi saya Iya, Lil salah mustasna. ya. saya Maaf, saya memastikan salah. aja. Jadi Nasobkan. nasoba lil mustasna. Nasob Bab, kepada ada kacamata tidak, Bab? ada mustasnanya. Kacamata. Ini kan memang menjadi mustasnanya kan. Ya. Jadi ila anfusahum itu kan menjadi mustasna. Mustasna Ya. minhunya memang di dalam kalimat yang anak kalimat ini ma yakhda'una illa anfusahum, itu dia mustasna minhunya memang mahdhuf gitu ya. Tadi kalau kita lihat induk kalimat atau kalimat secara keseluruhan, mustasna minhunya itu sebetulnya adalah Allah walladzina amanu gitu ya. Jadi saya ulang lagi, tadi saya salah menyebutnya ya, nasoba lil mustasna. Iya, Bu, Huruf udah saya perbaiki, Bu. 5 ya. Bu Erni, saya juga ada pertanyaan, Bu Erni, boleh? Boleh, silahkan. Oke, maf'ulun bih 10 dan 11 di situ, apakah tidak ikut illanya, Ibu? Illa anfusahum. Memang yang nasabnya di anfusahum, di anfusa, tetapi apakah pengelompokan maf'ulun bih ini bukan dari mulai illa, Bu? Ya, benar Pak Aijub, benar. Tadi saya belum mengkoreksi itu ya. Jadi Oke. memang maf'ul bihnya mulai dari 9, 10, 11 gitu ya. Oh, gitu. Sedikit lagi Bu. Oh, gitu Bu, ya. Ya Pak, silakan Pak. sedikit lagi ya. Ini memang di kelompok 6, di kelompok kami ini didiskusikan kemarin itu. Mm-mm. Nah, di ayat ini bahkan ma'ilah itu bisa saja tidak adakan, itu ada di pertanyaan nanti. Ya, yang kelompok Jadi- 5 kan memberikan pertanyaan ya. Nanti Ya, kita jawab di jadi belakangnya. anfusa itu bukan karena ilah. Mm-mm. Ya, nanti kita Ma jawab dan ilah di sini nanti jadi nasr, hasr. hasar ya. Jadi hasr nanti. Ya, Bu, makanya kami nggak masukkan, Bu, ini ke dalam maf'ul bih. Oh iya. Diskusi Tapi itu kemarin. kan sebetulnya jadi satu kesatuan karena dia kan sebetulnya menggantikan atau mustasna minhu-nya kan kepada itu ya, ke Allah walladzina amanu ya, itu kan sebetulnya maf'ul bih ya. Jadi itu kan pengecualian itu kan termasuk. Kalau misalnya nggak kita masukkan kecualinya, nanti kan seolah-olah maf'ul bihnya itu hanya diri-diri mereka, padahal kecuali gitu, kecuali diri-diri mereka gitu. Jadi itu sudah menjadi satu kesatuan gitu ya. Jadi yang menjadi maf'ul bihnya bukan diri-diri mereka, karena kalau diri-diri mereka akan lain lagi maknanya. Jadi yang menjadi maf'ul itu kecuali diri-diri mereka. Kemarin tuh gini Bu. Sebentar, saya ada pertanyaan juga, ini saya yang ikut diskusi di kelompok 6, Bu Erni. Ya, Jadi silakan. kalau kita lihat di buku KBI tingkat 5, 3, Pak. Materi 33. di materi 33, kemudian di 613 itu ada A, B, dan C. Ya betul, nanti saya akan menerangkan di sana Pak, ada pertanyaan karena terkait pertanyaan dengan kelas 4 ya, yang menanyakan Maksudnya nggak bisa itu di 5. Kalau di 5 itu kan harus nasab. Tapi kalau di 12 itu kan pakai C. Di C itu adalah tergantung posisinya. Jadi dia nasabnya bukan karena ilahnya, tetapi karena ada ma terus la, dia tergantung posisinya. Dia bisa rofa, bisa nasab, bisa yang lain tergantung posisinya. Nah, sini jadi bukan karena 5, tetapi karena 12, karena dia di posisinya sebagai maf'ul bih. Gitu. Jadi nasabnya itu bukan karena 5. Gitu. Kalau anak harus positif kalau di situ. Bu Erni. Ya, Erni. silakan Pak Musrid. Jadi begini, 12 dan 5 itu semuanya adalah istisna. Istisna, semuanya istisna. Cuma istisna yang semuanya ada di 12, ada satu yang ditarik ke 5, karena kalau yang 5 itu berikutnya mustasnanya harus nasab. Makanya ditulis nasoba lil mustasna. Tapi sebetulnya kalau saudara mau tulis huruf 5 nasoba lil mustasna dalam kurung itu adalah istisna, itu boleh.
Itu sebetulnya istisna juga ila itu. Ila yang huruf 5 juga istisna. Oleh karena itu, karena dia itu istisna, maka di situ ada mustasna anfusahum. Mustasna minhunya mana? Tidak ada, atau mahdub yang sebetulnya di situ adalah aloha. Jadi kalau ada ma di atasnya masuk ke dalam di dalam buku saya itu ada kelompok C, nomor C ya, AC. Iya. Nomor Iya. C, maka kalau tidak ada gitu ya, maka dia harus mengikuti atau boleh mengikuti posisinya. Posisinya siapa? Posisinya aloha. Alohanya itu sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Jadi yang tidak itu mereka tidak menipu siapa? Allah, bukan anfusahum. Jadi yang tidak ditipu itu adalah Allah. Muncullah ila anfusahum sebagai tadi eh, memustasnakan daripada oleh si ila. Nah, karena yang mustasnanya adalah nasob, maka bolehlah si 12-nya itu masuk ke kelompok nomor 5. Itu spesial. Di dalam apa namanya pengaruh terhadap isim coba dilihat 4, 5 maupun 6 itu semuanya adalah nasob dikumpulkan. Nah, coba lihat. Saudara buka lagi, lihat di 4 huruf 4, 5, 6. La misalnya jadi nasobali nakiroh padahal sebetulnya la ada di depan. Begitu. Yaitu la yang sebetulnya kita anggap sebagai 18 nafi. Tetapi nafi yang khusus yang apa namanya lijinsi itu menggunakan 4 dan dia harus nasob bahkan tidak perlu tanwin. Begitu juga ya itu ada di 7, dia pun nida, tapi khusus nida yang berikutnya harus nasob dikelompokkan di 6. Jadi 4, 5, 6 itu hanya pengelompokan khusus terhadap huruf-huruf yang sebetulnya huruf induknya ada. Dalam kasus ilah, huruf induknya adalah al-istisna di huruf 12. Begitu, jadi sebetulnya tidak ada bedanya pada prinsip. Nah, sekarang urusannya yang maf'ul bihnya siapa? Aloha. Nah, karena aloha, kemudian di sini ada ila anfusahumnya itu adalah connect dengan si aloha. Yang aloha itu adalah posisinya maf'ul bih, maka maf'ul bihnya itu sejak ila. Bahkan sejak aloha, kalau alohanya ada. Nah, jadi kalau alohanya ada, aloha ila anfusahum. Mereka tidak menipu Allah kecuali diri mereka sendiri. Nah itu. Cuma karena alohanya di mahdub dianggap sudah dibicarakan di atas. Yaitu ditulis aloha waladina amanu. Nah, karena sudah dianggap mahfum, tidak ditulis di sini. Begitu. Dan itu diperbolehkan ketika kita menggunakan kalimat manfi. Yaitu nomor C jadinya masuk. Jadi betul bahwa la ilahnya harus masuk. Jangan lupa itu nomor 1 sampai nomor 2 sampai 5 maktub koma maktub ilahnya harus dibuang itu. Jangan dilewatkan. Oke, nanti baru kita bicara 12, 13, 14 itu menarik untuk dibicarakan berikut. Silahkan teruskan. Oke, terima kasih Pak Musrif. Sepertinya bahasan untuk yang kelompok 6 sudah selesai ya. Nanti saya mau menunjukkan dulu dari hasil latihan masing-masing kelas. Bu Yanti, Ya. saya yang komentari masalah warna, Bu. Ya, Yaitu ya kalau baris ke-6 waluhalia warnanya itu harusnya kuning dia. Tetap putih. Waluhalia. Kuning. Cuma yang tadi di sini dia keputus gitu anunya apa namanya kan waluhalia itu
dari wow itu kan wow halia. Wow Ya, halia iya, enak. dia ngikutin warna di bawahnya. Begitu juga yang nomor 12. Dia warnanya itu adalah hijau, ngikuti warna di bawahnya. Itu yang saya tangkap. Oh, Makasih. saya lupa lagi kalau wow wow haliah itu ya sepertinya sih tetap putih ya, sama dengan atof juga kan sebelum-sebelumnya gitu. Ingat saya berwarna, ingat saya loh ya. Putih, Bang. Nggak Putih ya, berwarna itu putih. putih Putih. itu. Kalau berwarna itu kalau Ya, seingat saya sih putih ya. tapi nomor 3 berwarna tuh. Ya, karena itu Nomor 3 nyambung ini dan memang karena karena dia Allah dan Tuhan gitu, Allah Ya, dan karena beriman. atof. Ya. orang beriman. Kalau ini udah benar memang kalau yang nomor 3 itu memang dia digabung gitu ya. Terkait jadi sama-sama maf'ul bih. Iya. Ya, terima kasih. Gitu ya. Yanti, kalau yang nomor 7 itu bukannya hijau Apa Pak? warnanya, warna yang 7 7 itu nafi kan? Nafi ya, tapi kan terkait ke Yahdauna sebenarnya kan? Temannya. Iya, makanya warnanya kuning kan? Kok Ya, kuning? Kuning itu ke halnya kan? iya kan dia jadi satu. Halnya itu kan mulai dari Enggak, ini file filenya kan hijau, Bu. File filenya kan hijau. Hah? Bu Yanti, File filenya Bu Iya, Yanti, iya Pak. Bu Yanti, Ya. khusus untuk nomor 7, Pak Pauji itu betul. Karena maknya itu terkait dengan Yahdauna. Jadi iya. terjemahannya mereka tidak menipu. Itu satu kesatuan. Kalau Yahdauna itu menjadi hijau, maka mak juga hijau. Tetapi kebetulan sejak mak itu adalah hal. Jadi garis kuningnya harus diluruskan. Jangan ikut belok. Iya. Maksudnya Pak Pauji gitu. Iya, Pak. Nah, garis kuningnya lurus, tapi yang kirinya, mak kirinya itu hijau. Gitu maksudnya Pak Pauji. Iya, iya. Itu kan Pak Pauji ya? Iya. Benar, Pak, benar. Oke, silakan teruskan. Makasih Pak Fauzi. Ya, di tempat saya kebetulan yang saya kerjakan juga hijau, tapi mungkin karena ada bingung. Oke. Ada lagi untuk yang latihan ini? 12, 13, 14 belum dibahas. Oh iya, 12. Oh ya, oke. Jadi 12, 13, 14 ini memang ada beberapa ada 2 kondisi yang bisa diterima, yang maksudnya dia sebagai al-adfu ini sebetulnya kan kalau di sini dia dikatakan hal dari gitu ya. Jadi harusnya dia menjadi bukan hanya atof nih kalau bentuknya seperti ini ya, dia harusnya waw haliyah. Jadi memang yang itu tuh bisa menjadi wa-nya 12 tuh menjadi waw haliyah atau dia memang atof. Kalau atof enggak, jadi di sini ada 2 hal sebetulnya. Kalau kita sebut dia sebagai maktuf ke nomor 7 sampai 11, jadi nggak usah ditulis lagi dia sebagai hal di sini. Berarti dia kan kalau maktuf ke 7 sampai 11 berarti ini dia kan kalimat yang setara dengan 7 sampai 11 ini gitu ya, ma yakhda'una illa anfusahum kalau dia diatofkan. Jadi di sini ada konflik gitu ya. Jadi kalau disebut sebagai atof dia tidak perlu dikatakan sebagai hal, berarti dia sama kedudukannya dengan ma yakhda'una illa anfusahum. Jadi seolah berarti wa ini huruf atof yang memaktufkan ma yashuruna ke ma yakhda'una illa anfusahum. Jadi dia bukan hal. Kalau dijadikan wawnya waw haliyah, berarti nggak perlu ditulis ya maktuf ke 7 sampai 11, berarti tapi di sini dia menjadi hal gitu ya. Jadi ada 2 kondisi. Jadi ini waw ini bisa menjadi 2 keadaan ya, apakah dia sebagai atau atof atau dia sebagai waw haliyah gitu ya. Dan dua-duanya sih bisa diterima.
Itu mungkin yang bisa. Tanya Bu Yanti, Mm-mm. ini kan dari nomor 7 sampai nomor 14 ini kan udah hal kan? 7 ya ada hal. Halnya ini tuh masih diperlukan lagi nih nomor 13, 14 nih sebagai Makanya hal. tadi Pak saya katakan kalau misalnya dia dikatakan dia maktuf, di situ tuh Ya, nggak ada hal lagi di sini. iya betul. Jadi yang Soalnya nih Maya Surun ini kan jelas-jelas sekali. Maya Dauna, Ilang Pesawat sama Maya Surun ini kan terkait itu kan? iya betul, dia maktuf kan. Iya. Jadi kalau saya perhatikan cara orang mentarkib di beberapa online ya Bu ya, ini dikasih kebebasan sebenarnya. Wa 6 ini dan Wa 12 ini dikasih kebebasan. Apakah dia istiknaf, apakah dia hal gitu ya. Iya betul. Tapi saya juga berpikir kalau dia sudah diatofkan dari mayas uruna ke mayak dauna ila anfusahum, nggak perlu atof lagi gitu kan di nomor 12 itu. Betul. Jadi kalau misalnya dia sebagai haliyah gitu ya, berarti dia bukan maktuf gitu ya, dia bukan maktuf ke Ya betul, dia bukan gitu maktuf. ya. Ya. Bentuknya ya seperti yang ini, seperti yang ditunjukkan sekarang ini. Tapi kalau misalnya dia akan dijadikan atof atau maktuf, berarti halnya dihilangkan gitu ya. Ya kalau dia tidak Kalimat baru. Kalau tidak atof kan filenya hijau juga ini kan? Fiil fa'ilnya hijau juga. Iya, Dan ma-nya hijau, kosong betul. gitu kan? Iya betul Pak Fauzi betul. Tapi karena akan dihalkan, jadi ini benar seperti ini Pak. Gitu. Jadi ada dua memang. Jadi diberi kebebasan seperti Pak Fauzi bilangnya ada dua pilihan. Apakah dia akan dijadikan hal atau dia dijadikan kalimat baru gitu ya, yang setara dengan mayakdauna illa anfusahum. Tapi kalau di Mahmud Sulaiman Bu, itu pilihannya adalah haliyah dan istinaf, bukan atof. Nggak ada atof di situ. Istinaf itu kan bisa setara kan dia ya. Dia sebetulnya dia setara kan ya kalimatnya itu ya. Iya, tapi kalimat Kalimatnya baru. ini kan setara nih. Ya. Jadi tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri dan tidaklah mereka menyadari. Jadi dia kalau jarum yang besar mana? Nggak ada jarum yang besar. Jadi bukan istinaf berarti dia atof aja gitu. Bu, kalau atof itu jadi semua jadi maf'ul bih, Bu? Bukan maf'ul bih. Dia menjadi setara kalimatnya. Boleh nggak saya tunjukkan? Oh gitu. Boleh Bu, Jadi silakan. dia Ya. sama-sama ma yakdauna illa anfusahum itu kedudukannya kalimat setara sendiri. dengan ma yas'uruna. Makanya dia sama kondisinya sama-sama. Oh, jadi ini fi'il fa'il gitu ya Bu ya? Terhadap induk kalimatnya. Jadi fi'il fa'il gitu ya Bu ya? Oh iya, fi'il fa'il. Aja ya. Oh ya. Jadi dia hijau Ini saya semuanya. stop share apa saya punya? Ibu mau menunjukkan? Hijau semuanya. Iya Bu, saya Ya. stop share. Ibu, iya ya, saya stop share ya. Silakan Bu Yanti yang punya. Nah, jadi kalau dia dijadikan al-atfu, dia begini aja bentuknya nih. Jadi dia atof ya maktuf. Jadi yang 13, 14 itu maktuf ke 7 sampai 11 gitu ya. Makanya bentuknya hijau gitu di semua sininya. Sama hijau karena sama setara ya, setara kalimatnya jumlahnya dengan mayakdauna ila anfusahum gitu. Nah, kemudian kalau yang kita jadikan hal, dia akan seperti ini, makanya dia jadi biru gitu ya. Hal jadi dia menjadi anak kalimat gitu. Itu aja sih perbedaannya. Jadi kalau ini dijadikan waw haliyah gitu ya, kalau yang ini dia tetap sebagai al-atfu yang memaktufkan. Oke, ada pertanyaan lagi? Iya Bu. Udah ya, kalau udah. Ada Bu, satu Bu. Kenapa Pak? Saya kurang perhatikan tadi anfusahum itu mustasnanya tidak ditulis lagi, dihapus tadi Bu. Gimana keterangannya sedikit Bu?
Maksudnya gimana, Pak? 10 dan 11 tadinya Mm-mm. tuh ada mustasna di situ, sudah dihapus. Saya kok kurang mengikuti tadi. Dihapus kenapa? Oh, saya Nah, memang nggak menulis di sini mustasnanya ya. Jadi mustasna itu di sini bahwa ilah gitu kan nasoba lil mustasna ke maf'ul bih yang mahdhuf. Jadi itu bisa diperkirakan maf'ul bihnya ke sini gitu ya. Nah, kemudian ini tuh kalau secara umum sih memang dia menjadi mustasnanya kan karena ini apa Adat adat istisna. istisna ya ilah itu kan adat istisna berarti ya. ini mustasnanya anfusahum gitu. Tadinya ada itu tulisannya tapi Itu dihapus. yang di saya, Bukan Pak. di latihan saya. Ya, itu Di yang saya latihannya punya, yang kelompok grup 6. 6 share. Oh, oke. Kan Sorry. otomatis ya kalau ini adat istisna berarti ini setelahnya jadi mustasna gitu. Oke, Memang ya. mustasna. Baik, paham. Terima kasih, Bu. Oke. Kemudian saya mau share ya latihan kita semua gitu ya. Mungkin masing-masing biar tahu ya apa yang perlu diperhatikan atau dikoreksi gitu ya. Nah, ini yang pertama mengirimkan tugasnya adalah kelas 10 ya. Kelas 10 udah bagus gitu ya. Nah, kecuali ini jadi yang putihnya ini harusnya dihijaukan karena itu menjadi satu kesatuan ya. Ila angkusahum gitu ya. Sahum. Terus kemudian nah, maktufnya bukan hanya 7 ke 8 kalau mau dijadikan maktuf, tapi dia dari 7 sampai 11 gitu ya. Ya koreksinya kecil-kecil ya. Tidak signifikan. Udah bagus soalnya ya. Apa sih awalan mujarab sih? Terus kemudian tadi kelas 10 ya, ini kelas 6. Kelas 6 ya tadi cuman karena kita mendiskusikan ya masalah tadi huruf al-istisna yang ada 2 kelompok tadi yaitu huruf 5 dan huruf 12 yang tadi sudah didiskusikan. Juga kemudian yang wazan ya, wazan 3 dan wazan 6 gitu ya. Kalau ini karena kelas 6 dan jadikan dia sebagai waw haliyah ini udah benar gitu ya. Jadi ini bertingkat jadi yasuruna menjadi cucu kalimat dari yang paling atas tadi ya yuhodi udah bagus. Kemudian kelas 9 ini juga sama ya yang tadi itu yang kita diskusikan. Nah ini cuman nggak tegas aja jadi dipakai dua-duanya harusnya bukan istisna kalau di sini bukan waw haliyah juga tapi udah aja dia sebagai atau maktuf gitu ya. Kalau di sini kan dia sebagai hal berarti istisnanya jangan dimunculkan gitu ya. Jadi ini halnya ke 8 misalnya gitu ya ditulis hal ke 8 gitu ya. Jadi jangan ditulis dua-duanya supaya nanti jadi yakin gitu ya bahwa ini waw haliyah gitu. Ya, nah yang kelas 3 udah bener ya semuanya udah bagus gitu ya. Terus kemudian kelas 1 paling di sini aja tadi masih diskusi masalah huruf ya antara huruf 5 dan huruf 12 yang lainnya sih udah bagus ya. Kemudian kelas 7 juga tadi diskusi masalah huruf dan yang lainnya juga udah jadi rata-rata sudah benar ya karena memang juga alhamdulillah kan kalimatnya ini tidak begitu complicated ya tidak begitu nyelimet gitu ya jadi lebih mudah gitu ya. Nah ini mungkin yang ini ya ini tab dikuningin ini harusnya ini hijau gitu ya yang ya karena dia menjadi anak kalimat kan anak kalimat dari maf'ul bih jadi nanti ini sini ada garisnya jadi yang ini menjadi hijau gitu ya karena dia merupakan ini bagian dari anak kalimat dari yuqadi'una gitu. Terus kemudian yang ini tadi ya yang kita diskusikan juga rata-rata masalah penentuan kelompok huruf tapi kan udah diterangkan tadi ya sama Pak Musrif ya. Nah, juga kemudian wazan yang ini.
Nah, kemudian kalau ini kan dari hal, mungkin harus ditambahkan di sini wawunya waw haliyah gitu. Jadi jangan hanya al-haqu gitu ya. Sedangkan kelas 4 juga udah bagus ya. Tinggal yang tadi yang kita diskusikan masalah kelompok huruf aja. Kemudian kelas 5, begitu juga kelas 5. Nah, ini kan mungkin salah ketik kali ya. Ini harusnya yakhda'una itu wazan 1 ya, kelebihan sama. Nah, ini hurufnya ilahnya tidak ditentukan huruf keberapanya ya. Nah, sementara yas'uruna belum dikasih wazan berapa gitu ya. Kalau yang lainnya sih udah bagus. Nah, ini istinafiyah. Jadi kan kalau ini tuh kan dia maktuf, jadi maktufnya 7 sampai 8, harusnya 7 sampai 11, kemudian tidak perlu tulis istinafiyah karena dia dimaktufkan. Yang kelas 8 udah bagus ya. Kelas 8 malahan memberikan 3 opsi, tapi kayaknya opsi yang diterima itu cuma 2 ya. Jadi kelas 8 tuh mempunyai 2 opsi, yaitu wawunya sebagai waw haliyah atau wawunya sebagai waw atof gitu ya. Jangan ditulis lagi atau istinafiyah ya, cukup atof aja. Ini maktuf 7 sampai 11 dan ininya karena dia maktuf, ininya harusnya putih ya, wawunya itu. Kemudian yang ini opsi 3 nggak perlu ya, nggak ada gitu ya. Nah, terakhir kelas 2 itu ini cuman masalah cuman yang di sini ya. Nah, jadi ini harusnya diputihkan, yang lainnya sudah oke. Tapi di sini juga nih wawunya harusnya terbalik nih, wawunya yang diputihkan, maknya yang dihijaukan ya, dihijaukan maknya, wawunya diputihkan gitu ya. Nah, itu aja mungkinnya dari kelas-kelas. Nah, kemudian ada memang pertanyaan dari kelas 4 menanyakan terkait dengan angkusahum itu adalah mustasna. Apa mustasna minhunya gitu ya. Jadi jawabnya sih merujuk ke KBI buku 5 ya tentang mustasna. Ini ya yang saya ambil ya sedikit. Jadi mustasna itu ada yang terkait ilah itu ada dibagi 3 gitu ya. Jadi harus mansub apabila kalimatnya positif gitu ya, boleh mansub atau mengikuti i'rab mustasna minhunya gitu ya. Kalau ini dikatakan sebagai badal. Nah, ini ada contohnya. Dan yang ketiga, tergantung pada kedudukannya pada kalimat. Apabila kalimatnya negatif, kebetulan kan yang di latihan kita ayat 9 ini kan kalimatnya negatif karena ada ma ya di depannya ya, ma yakhda'una illa anfusahum gitu, jadi ada ma-nya. Nah, di sini dikatakan bahwa tergantung kedudukannya dalam kalimat. Apabila kalimatnya negatif atau manfi dan mustasna minhunya tidak disebutkan dalam kalimat, jadi kalimatnya itu disebut kalimat nakis karena kalimatnya seolah-olah itu kan nakis itu belum sempurna ya, harusnya kan ma yakhda'una Allah ya, ma yakhda'una Allah gitu ya. Jadi mereka tidaklah menipu gitu ya, menipu Allah kecuali. Jadi sebetulnya kan maf'ul bih utamanya itu kan Allah, kecuali ini pengecualian, kecuali diri mereka sendiri gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa mustasna minhunya tidak disebutkan atau tadi diistilahkannya mahduf gitu ya. Tapi kalau kita lihat ke atas dia ada, tapi memang di dalam kalimat itu sendiri tidak ada mustasna minhunya gitu ya. Di sini kebetulan contohnya itu adalah seperti ini ya, maqama illa zaidun gitu ya. Tidak ada orang berdiri kecuali Zaid gitu ya di sini ya. Jadi dia karena dia marfu, karena dia fa'il. Jadi dia seolah-olah bisa seperti badal gitu ya. Jadi sebenarnya dia badal kepada tidak ada orang ya, tapi huwa di sini ya, jadi dia bisa ke sana gitu. Nah, contoh yang lainnya maqultu illa haqqa gitu, tidak ada yang kukatakan kecuali kebenaran. Jadi dia berkedudukan mansub karena dia maf'ul. Nah, sedangkan di sini dia contoh yang ketiganya marartu illa bi hasan gitu, tidak
saya lewat kecuali kepada Hasan. Nah, di sini karena ada B-nya ya, ada B yaitu jar gitu ya, huruf jarin, maka dia menjadi majrur gitu ya di sini. Nah, jadi akhirnya kesimpulannya untuk ayat 9 ini ditanyakan kemana mustasna minhu-nya gitu ya. Maka di sini mustasna minhu-nya kalau mengacu kepada AC ya, ini kan yang AC ya, AC ya. Nah, itu karena dia kalimat manfi atau negatif dan kalimatnya merupakan kalam nakis di mana mustasna minhu-nya tidak disebutkan dalam kalimat tersebut. Tapi pada kasus ini sebetulnya mustasna minhunya ada di induk kalimat ya, kalau kita lihat makna secara keseluruhan, yaitu maf'ul bih dari induk kalimatnya, yaitu Allah walladzina amanu, maka juga dia kedudukannya sebagai maf'ul bih gitu ya. Nah, itu mungkin ya yang bisa disampaikan. Kalau masih ada pertanyaan silakan, kalau enggak nanti akan dilanjutkan oleh Bu Intan yang akan menerangkan tentang mustasna minhu dan apa satu lagi Bu Intan? Mustasna Mausul silah. mausul silah ya. Jadi Bu Intan akan mereview kembali, mengingatkan kembali kepada kita terkait dengan mausul silah dan mustasna minhu gitu. Mustasna minhu atau mustasna aja ya? Mustasna ya. Oke. Bu Yanti. Ya silakan. Bu Yanti. Ya Bu. Iya. Iya. Mau tanya itu tadi karena saya masuknya baru ke pental-pental terus. Itu yang yuhodiuna bedanya dengan yahdauna itu apakah yang yuhodiuna itu kalimat pasif ya? Bukan. Yuhodiuna ini kan kalau kita lihat kan dia wazan berapa? Wazan 11. Jadi dia bukan yu-nya itu bukan menunjukkan pasifnya, tetapi kan ada ain fiilnya di sini tetap kasroh ya. Kalau dia majhul, ain fiilnya menjadi fathah. Jadi ini adalah sebetulnya dia maklumnya fiil maklum gitu ya. Jadi dia tapi wazannya 11. Jadi kan ingat-ingat ya Bu Widiastuti ya, yang Bu Tuning maaf kodenya Bu Tuning. Jadi yang di wazan yang mujarrad majid ya, yang sulasi majid gitu wajan ya. jadi dari yang wazan 7 sampai wazan 14 itu mudoreknya ada yang dimulai dengan yu, misalnya kan af'ala yuf'ilu, fa'ala yuf'ilu gitu ya wazan iya. fa'ala yuf'ilu. Jadi yu-nya itu bukan menunjukkan dia majhul, tapi adalah majhul ya. Fa'ala yuf'ilu. Ada 3 ya yang di wazan sulasi majid itu yang dimulai dengan yu ya. Ingat-ingat af'ala, fa'ala, fa'ala itu dimulai nanti mudhari'nya dengan yu gitu ya. Iya. Makasih Bu Yanti ya ingat. Sama Bu Tuni. Oke. Masih ada lagi? Kalau enggak kita ke Bu Intan ya. Bu Intan akan menerangkan terkait dengan mausul silah dan mustasna. Silahkan Bu Intan. Baik, terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran nggak jelas nggak Teh? Suara saya Suaranya jelas? kecil, suaranya kurang jelas Bu Suaranya Intan. Suaranya kurang kali Bu. Iya kecil tuh suaranya. Mungkin ya. Kedengaran dekat ke mulut Bu ininya mic-nya. Coba sekarang gimana sekarang? Nah, sudah kedengaran. Oke, baik. Baik Ibu-ibu, Bapak-bapak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Saya sudah sudah host ya. Udah. Belum, masih Bu Yanti. Enggak, Bu Intan udah co-host, Bu Intan udah bisa share. Oh, sudah. Ya. Kita akan mengingat kembali bersama-sama
materi atau materi pendukung dari pembahasan surat Al-Baqarah ayat 9 ini, yaitu dimulai dengan kita mausul silah ya. Iya. Ya, mausul silah. Jadi kita sebetulnya ibu-ibu semua pada tahu, kita hanya mengingatkan aja bahwa mausul silah itu adalah kata sambung yang artinya yang, kemudian silah itu adalah penjelas, kaidahnya adalah silah mengikuti mausul. Dalam artian ketika dia jenisnya mujakar, sama juga mujakar. Jika dia jumlahnya adalah mufrad, sama harus mufrad, jama, atau dan seterusnya ya. Kemudian isim mausul itu seperti di tabel ini. Nah, di sini sudah dijelaskan sama Pak Musrif bahwa ketika mufrad itu aladi, di sini huwa akan kembali kepada aladi. Nah, huwa itu biasanya di sini nih silah itu bisa berupa jumlah ismiyah atau jumlah filiyah. Nah, ketika jumlah filiyah, domirnya itu akan mengikuti atau kembali kepada mausul. Kalau misalkan jumlah filiyahnya adalah domir mustatir huwa, maka mausulnya aladi yang mufrad juga. Begitu juga kalau misalkan aladina adalah dia jamak muzakkar, maka domirnya yang akan kembali adalah hum, antum atau nahnu. Di sini sudah ada ya, sudah dijelaskan. Kemudian kita coba lihat ada beberapa kalimat di sini. Ja'aladi yaktubu darsa. Jadi ini ada seorang laki-laki, seorang laki-laki aladi yaktubu akan menulis pelajaran, telah datang. Kalau ini adalah dua orang laki-laki, ja'a, aladi, ini ada alif di sini yang menandakan dia rofa, dia berdua, maka dia menggunakan yaktubu adalah dia huma, maka kembali ke mausulnya adalah yang apa ya, untuk dua orang, untuk musanna ya. Kemudian ro'a itu aladina yaktubani darsa. Ya, aladaini yaktubani darsa. Saya telah melihat. Berarti kalau di sini adalah menjadi maf'ul bih, dua orang laki-laki. Nah, aladaini ini adalah menjadi apa, karena dia adalah untuk dua orang, maka yaktubani itu karena dia adalah huma, domir mustatirnya akan kembali ke aladaini. Itu kaidahnya seperti itu. Kemudian, nah ini di sini kan aladi itu adalah kembali ke aladi, kemudian aladani adalah kembali ke huma. Kemudian aladaini juga kembali ke huma, tapi karena ini dari nasob, yang ini rofa ya. Nah, kemudian bagaimana dengan roa itu aladina yaktubuna darsa. Di sini adalah aladina, ini yaktubuna adalah domir mustatirnya adalah hum, akan kembali ke mausul yang jamak muzakkar. Kita lihat di sini. Berarti jamak aladina hum kembali ke sini. Itu yang disebutnya silah mengikuti mausul. Oke. Nah, kalau kita bahas tadi yang ayat tadi, aladina amanu, udah pasti aladina adalah mausul jamak muzakkar, kemudian amanu adalah silah, domir mustatirnya hum kembali ke aladina. Jadi mana unsur yang kembali kepada mausul adalah domir mustatir hum kembali ke isim mausul. Nah, kembali sekarang ke istisna. Istisna saya coba memaparkan dengan sesederhana mungkin, mudah-mudahan bisa lebih mengingat kembali ya. Misalkan ada semua murid telah datang. Ini adalah jumlah fi'liyah yang sudah tam, sudah sempurna karena fi'il. Kalau di bahasa Arab kan adalah ja'at tulabu.
Nah, ja'a ini adalah lazim, tidak perlu maf'ul bih, berarti ini adalah sudah tam. Kalimat tam dan dia positif, tidak ada anafi di depannya. Kemudian ketika kecuali jahid itu adalah illa. Di sini dianggap aja tulabu, anggap saja kita sebagai kelompok yang asalnya, yang disebut mustasna minhu. Kalau illa itu adalah kecuali, di sini adalah istisna, dan kemudian di sini adalah jaidan. Itu yang dikecualikan atau mustasna. Atau maksudnya itu adalah yang dikeluarkan dari kelompok ini. Jadi itu adalah sebetulnya konsep istasna mustasna. Tapi masalahnya nanti ada menjadi, nah ini harus nasab ketika dia positif, tidak ada penafian, tidak ada, di sini ada apa ya, bukan negatif atau positif, dan di sini mustasna minhunya adalah disebutkan, maka mustasnanya wajib nasab gitu kan. Nah sekarang kita di dalam buku KBI itu ada mustasna dengan ilah itu ada 3, yaitu harus mansub ketika kalimat positif, tidak ada huruf nafi, dan mustasna minhunya disebutkan dalam kalimat, dan kalimatnya adalah kalimat tam. Kemudian yang kedua adalah boleh mansub atau mengikuti i'rab mustasna minhunya sebagai badal, dan yang C adalah tergantung pada kedudukannya dalam kalimat. Apabila kalimatnya negatif atau manfi dan mustasna minhunya tidak disebutkan, disebut kalam nakis. Kita coba jabarkan satu-satu. Nah ini yang pertama adalah mansub, kalau di sini kan ada musafiruna ila Muhammadan. Telah berpulang yang berpergian kecuali Muhammad. Di sini adalah kalimat positif. Kemudian di sini adalah mustasna minhunya, ini adalah mustasna minhunya disebutkan. Nah, kemudian ini juga sama, najahal auladu illa alian. Di sini juga kalimat positif, tidak ada manafi. Kemudian di sini adalah fi'il, di sini adalah fa'ilnya. Jadi di sini udah tam, mustasna minhunya sudah disebutkan. Sekarang lihat di sini adalah hadolo rijalu illa jaidan. Semua orang telah datang kecuali jaidan. Nah di sini semuanya adalah mustasna, disebutkan mustasna minhunya. Kemudian ini adalah istisna. Nah di sini adalah mustasna. Mustasnanya adalah di sini wajib nasab. Begitu kaidahnya. Kemudian kalau ini adalah kalimat tam, harus nasab ya. Kemudian kalau yang kedua itu adalah boleh mansub atau mengikuti i'rab mustasna minhunya yang disebut badal. Kita coba, ini ada satu kalimat, ma qoma qaumu ila jaidun. Tidak ada yang berdiri dari kaum itu kecuali Zaid. Ma ra'aitu qauma ila jaidan. Di sini adalah kaum, di sini adalah fa'il karena komanya adalah domir mustatir huwa diganti oleh fa'il yang zohir kaumu. Kemudian kalau ma ra'aitu di sini adalah bukan huwa, di sini adalah ana, maka kauma di sini kauma itu menjadi maf'ul bih. Nah, berarti di sini, nah ini adalah manfi, kalimat negatif ketika ada nafinya di sini. Kemudian di sini ada satu kaidah, ketika mustasnanya bisa mansub atau nasab maksudnya ya, dan atau mengikuti i'rab mustasna minhu ketika disebutkan kalimatnya kalimat manfi atau negatif. Yang kedua adalah kalimat tam, kemudian mustasna minhunya disebutkan. Kalimat tam, mustasna minhunya itu disebutkan. Nah, berarti di sini boleh jaidun, boleh jaidan.
Nah, jaidun itu bagaimana ini? Berarti dia adalah badal karena sama dengan fa'il gitu kan. Nah, ini jaidan sama dengan maf'ul bih di sini. Kemudian yang ketiga itu adalah kalamnya adalah nakis. Nakis itu disyaratkan adalah ketika adalah di sini adalah negatif, koma, tidak ada yang berdiri. Tapi mustasna minhunya tidak disebutkan di sini. Ini manfi, kemudian di sini sebentar. Nah, tidak ada mustasna minhunya, maka kaidahnya adalah ini disebutnya adalah kalam nakis, jadi manfi dan tidak ada mustasna minhu, itu disebutnya adalah kalimat nakis. Nah, makanya mustasna di sini adalah melengkapi kalimat yang belum lengkap, ini koma huruf fa'il, berarti ini adalah jaidun itu menjadi fa'il gitu. Kemudian yang ro'a itu adalah aku melihat apa, perlu maf'ul bih, maka di sini jaid dan menjadi maf'ul bih. Kalau kita lihat dari kaidahnya si nomor saya ini gitu. Nah, sekarang kalau ke mana itu, ke surat yang kita bahas adalah di sini adalah adalah anafi, berarti kalimat negatif atau manfi. Kemudian di sini ini fiil dan ini tidak ada mustasna minhunya, walaupun Pak Musib tadi dan Bu Yanti sudah menerangkan bahwa itu boleh mahduf ya. Tetapi di sini kan boleh juga dibilang bahwa itu tidak ada mustasna atau tidak disebutkan mustasna minhunya, maka ini disebut adalah kalam nakis. Maka ini berlaku di kaidah KBI itu adalah yang bagian saya tadi, bahwa ilahnya di sini saya menyebutkannya adalah kolom 12 karena di sini ada di bukunya Pak Musib yang buku 3 ya kalau nggak salah itu. Ini ada ilah anfusahum itu adalah kolom 12. Tetapi tadi juga sudah diterangkan bahwa di sini boleh kolom 5 dan juga boleh kolom 12. Tidak menjadi masalah. Berarti anfusahum jadi sini apa? Ini karena dia nakis, berarti anfusahum itu adalah maf'ul bih untuk menyempurnakan yahdauna ini, karena yahdauna ini adalah perlu maf'ul bih gitu. Jadi di sini adalah mustasnanya adalah berupa maf'ul bih. Jadi kalau nakis itu adalah mustasnanya itu menyempurnakan atau mengisi kekosongan fiil yang sebelumnya. Gitu. Kalau jadi fa'il ya berarti dia rofa, kalau misalkan dia maf'ul bih ya berarti nasab. Begitu kalau dari saya. Udah ya, anfusa nasab karena kedudukannya sebagai maf'ul bih dari fiil yahdauna. Nah, demikian hanya sekian Bu Yanti dari saya. Mudah-mudahan bukan nggak tambah bingung ibu-ibu bapak-bapak. Saya silakan ke Bu Yanti. Terima kasih Bu Yanti. Ya. Nggak dijelasin sekalian mustasna selain ilah itu kan ada Bu ya? Oh iya, itu saya ini tergantung ini apa materi yang mendukung kepada ayat yang dibahas. Oh iya. Saya tidak mau banyak-banyak, nanti kan takutnya kelamaan. Nanti aja nyicil. Jadi bingung juga nanti kalau semuanya. Ya, tapi ya mengerti ya, maksudnya bingung ya, atau bingung tambah mengerti tambah kalau banyak-banyak jadi lebih mengerti, tapi kalau terlalu banyak susah masuknya. Susah masuknya, ngaco nanti. Iya, sedikit-sedikit seperti ini bagus. Iya, saya setuju. Bu Intan, mau tanya, iya, kalau tadi Ibu menyebutkan ilahnya boleh 5, boleh 12 gitu ya kolom. Iya, kan seperti tadi Pak Musib disebutkan bahwa
Ila itu kan tadinya hanya satu kelompok, tetapi ditarik ke 5 ketika dia anggap aja sebagai tugas untuk menasobkan gitu loh. Nah, sementara di sini itu adalah anpusa. Anpusa itu ada yang mengatakan juga mengatakan dia irobnya itu nasob karena dia Nasob. maf'ul bih dari yahdauna. Kenapa yahdauna ini? Karena dia fi'il muta'adi, dia memerlukan maf'ul bih. Maf'ul bih. Taunya ya ada apa muta'adi bagaimana ini kan ya ada menipu bisa dikasih pasif ditipu, berarti itu tandanya dia muta'adi. Nah, muta'adi perlu ada maf'ul bih maka anfusahum. Tetapi di mana kalau lihat kita irob Al-Qur'an dia bilang itu adalah istisna aja, istisna'u. Di yang lain juga adalah istisna'u. Tapi kalau misalkan 5 juga nggak apa-apa karena dia juga Bisa memenuhi ya, oh iya, Bu memenuhi Intan. karena dia menasobkan Karena gitu loh. Ya, mansub di situ ya. nasob ya. Jadi kata Pak Muslim tadi boleh kan dua-duanya nggak apa-apa gitu. Oh Ya. iya iya. Saya kira Terima kasih. saya lebih tertarik memakai huruf 5 itu karena sebenarnya bukannya tidak ada, tetapi mahdzuf gitu. Dan dia disembunyikan di induk kalimat gitu kan Ibu. Iya, enggak ini ya, enggak apa, belum sempurna di sebelum ilahnya ya. Iya. Nah, masalahnya ada juga yang berpendapat begini. Ini kan tadi ada yang ada yang bertanya fiilnya di sini yukhadi'una. Ini kan wajan 11. Wajan 11 itu diartikan bahwa adalah kedua belah pihak. Di sini ada nggak ya saya? Oh, nggak ada. Kedua belah pihak, jadi memerlukan misalkan ada dua pihak yang apa ya, yang berhubungan. Di sini Iya. maksudnya mereka akan menipu. Allahnya di pihak mereka adalah pihak ke satu, Allahnya di pihak yang kedua. Ya. Atau dibilang juga ada juga misalkan yaktulu ya. Mereka saling berperang. Jadi ada pihak yang terlibat, ada pihak lain. Nah, makanya di sini menggunakan yukhadi'una wajan 11. Makanya di sini ada Allah dan aladina amanu. Nah, tetapi kenapa di sini yahdauna ini wajan 1. Nih di wajan 1 ini tidak memerlukan pihak yang lain. Makanya di sini mungkin ya, mudah-mudahan saya betul bacanya yahdauna itu adalah dia hanya menipu dirinya sendiri. Makanya di sini mustasna minhunya tidak ada karena memang secara wajan itu tidak diperlukan gitu. Maaf Bu Wahyudin. Jadi saya juga pernah pelajari khoda'a itu muta'adi. Iya. Iya betul. Dan yukhadi'u juga itu dari fa'ilan itu juga menjadikan yang muta'adi lagi gitu. Saya juga kaget ini. Jadi memang ada double muta'adi. Fa'ilun itu fa'ilu itu memang menjadikan muta'adi dari yang lazim jadi muta'adi begitu. Padahal ini sudah muta'adi gitu. Sudah muta'adi. Sesuatu yang menarik gitu. Iya. Iya. Ya sudah muta'adi ya. Mungkin ini bahasannya nanti pembahasannya bagusnya di KTI ya Pak, tingkatannya KTI. Iya. Maksudnya memang tahun depan kalau ini sebetulnya ini sebenarnya menarik sekali ya yukhadi'una. Tapi saya dikasih green light-nya sama Pak Musib sampai sini aja sebetulnya. Sampai pokoknya itunya tuh kalau tidak ada sesuai dengan kaidahnya ketika ada ma adalah huruf nafi, kemudian tidak ada mustasna minhu disebutnya kalam nakis dan kalam nakis, ya. Setelah ila maka si anfusahum itu adalah menyempurnakan atau mengisi kekosongan yahdauna gitu. Itu aja sih. Mau bahannya. Kenapa? Kalau misalkan istisnanya ini boleh dibilang 5 atau 12 ya. Kalau 5 juga betul kata Bu Yanti adalah dia menasobkan, ya betul.
tapi juga sama sebagai kedudukan maf'ul bih. Kalau 12 juga betul di i'rab Al-Qur'an adalah istisna'u gitu. Itu juga boleh juga, sama aja gitu kan, nggak jadi masalah. Ya kan? Ya, ada lagi? Mudah-mudahan nggak ada ya. Baik, Makasih kalau Bu ada, Intan. ya sama-sama. Terima Baik, kasih banyak Bu Intan. sama-sama. Terima kasih Ya, banyak Bu terima kasih, Intan. Ron. Ya, sama-sama. Saya serahin ke Bu Yanti. Silakan Bu Yanti. Terima kasih Bu Intan. Oke, terima kasih Bu Intan. Alhamdulillah gitu ya. Eh, kita udah selesai membahas ayat ke-9 yaitu surat Al-Baqarah ya, yang itu merupakan nanti kan udah ada pembagiannya. Al-Baqarah itu 1 sampai 5 tentang orang mutakin gitu ya, bertakwa. 6-7 tentang orang kafir. Nah, sekarang kita sebetulnya berada di ayat-ayat yang menceritakan tentang orang munafik ya. Baru kita masuk 2 ayat pada itu sampai ayat 20 nanti ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat memahaminya juga sambil belajar praktiknya juga memahami artinya gitu ya. Yang lebih bagus lagi nanti kalau ada hal-hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ya, supaya kita tidak salah melangkah. Itu tujuan kita belajar bahasa Arab ini gitu ya. Sekarang kita akan menentukan untuk pekan depan siapa yang akan maju sebagai presenter. Nah, setelah dipilih, maka terpilihlah kelompok 4 ya. Kelompok 4 untuk pekan tanggal 19. Ya. Oke, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan tadi bisa dipahami ya Belum. bahasan